Allah menyebutkan Allah di atas langit, Allah menyebutkan di atas, dia bilang Allah di mana-mana. Orang ini nggak punya adab kepada Allah Ta'ala. Dan ini kalimat kufur, menyatakan Allah ada di mana-mana, tempat yang baik, tempat yang kotor, nggak boleh. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Ini adab kepada Allah Ta'ala. Maksiat merusak akal. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Adab itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adab kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adab kepada sesama makhluk. Ya, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, adab kepada Allah yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal yang kepada Allah. Ini harus ada sebagai penuntut ilmu yang seperti ini. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, keutamaan ilmu salaf atas khalaf. Beliau menjelaskan kita setiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Itu yang kita minta. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kata beliau bahwa seorang yang menuntut ilmu maka dia harus takut kepada Allah. Dan nanti saya akan ulang lagi nih, harus takut kepada Allah. Dia mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan larangannya, takut dia kepada Allah. Dia berusaha melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan dia berusaha untuk menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, sekarang ini harus ada. Kita ini udah ngaji lama gitu, harus punya rasa takut kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala. Karena intinya ilmu, kata Imam Ahmad, khasyatullah, takut kepada Allah. Kalau penuntut ilmu ngaji kemudian nggak takut kepada Allah, masih melanggar, masih maksiat, masih makan riba, masih yang lain, masih suka riba, membicarakan aib orang lain, mengadu domba, ini gimana? Nggak takut ya kepada Allah, nggak takut kepada Allah. Mesti timbul rasa takut yang mencegah dia untuk berbuat dosa dan maksiat. Maka dalam adab ini juga saya sebutkan, seorang penuntut ilmu harus bertakwa kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau udah ngaji udah harus jauhkan tuh dosa dan maksiat. Tapi ada sebagian ya, ada sebagian orang sudah ngaji tapi adabnya nggak ada, akhlaknya nggak ada, mulutnya kotor, katanya pakai cadar tapi gibah terus tiap hari. Sunnah yang lain dilaksanakan tapi maksiat tiap hari dilaksanakan oleh dia. Nggak boleh. Dia harus takut kepada Allah karena Allah melihat dia, Allah mendengar apa yang dikatakan oleh dia, Allah mengetahui. Mesti ada muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kita betul-betul wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mentauhidkan Allah tentang rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, asma wa sifat, dan tambah juga rasa takut kepada Allah. Ini berkaitan tentang kita adab kepada Allah Ta'ala. Dan yang teradab juga kepada Allah melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangan. Kemudian adab kepada Allah juga kita wajib meyakini bahwa yang dapat memberikan manfaat, menolak bahaya, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menghidupkan, mematikan hanya Allah. Ini harus kita yakini nih. Yakin, seyakin-yakinnya. Ketika kita mendapatkan cobaan, ujian, musibah, kita wajib husnudzon kepada Allah. Nggak boleh kita suudzon kepada Allah. Kemudian juga berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan nama-nama Allah. Ada orang yang dia sudah belajar mengkaji, bahkan sebagai seorang dai, bahkan juga dikatakan kiai atau ustadz ulama, nggak tahu tentang Allah itu di mana. Gimana nggak tahu dia? Lantas dia nyembah siapa? Kita menyembah Allah
Allah di mana? Di atas langit. Maka Nabi bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis sama, ala sama, di atas langit. Allah berfirman, "Ar-Rahmanu ala arsyis tawa." Allah bersemayam di atas arsy. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Wajib. Ini adab kepada Allah. Gak boleh kita mentakwil, gak boleh. Gak boleh mengingkari nama dan sifat Allah. Ketika orang mentakwil atau mentahrif sifat Allah, dia gak punya adab kepada Allah Taala. Gak punya adab kepada Allah. Perhatikan, orang itu gak punya adab kepada Allah. Allah menyebutkan Allah di atas langit, Allah menyebutkan dia bilang Allah di mana-mana. Orang ini gak punya adab kepada Allah Taala. Dan ini kalimat kufur. Menyatakan Allah ada di mana-mana, tempat yang baik, tempat yang kotor, gak boleh. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Ini adab kepada Allah Taala. Ini harus punya adab. Banyak orang nggak punya adab kepada Allah. Dan kita wajib ketika menetapkan itu, kita harus ingat bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar, dan Allah itu Maha melihat. Dan juga ayat walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah nggak sama, Allah nggak sebanding, Allah nggak setara. Kenapun juga. Begitu juga mentaati perintah Allah, kemudian ridho dengan takdir Allah dan yang lainnya. Ini tentang adab kepada Allah Taala. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا